Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyoman Atius Nisanjaya, NIM 127. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Jayanti, saya NIM 148. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putusma Citrayuni, NIM 115. Di sini saya perwakilan kelompok 12 akan menjelaskan tentang sistem informasi global. Yang pertama, sebelum kita memulai pengertian sistem informasi global, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua, global. Global merupakan istilah umum yang merujuk kepada beberapa pengertian secara garis besar, bersangkut paut, mengenai atau meliputi seluruh dunia. Baik, selanjutnya baru kita bisa dapat simpulkan, sistem informasi global adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari jaringan-jaringan yang melintas batas-batas negara, atau bisa diartikan sebagai sistem informasi yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, di mana cabang tersebut secara geografis tersebar di beberapa penjuru dunia. Seperti yang dikatakan tadi, sistem informasi yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional yang menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya. Mari kita bahas pengertian dari perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan di seluruh penjuru dunia. Contoh perusahaan multinasional yang menggunakan sistem informasi global adalah perusahaan Apple. Kita semua pasti sudah mengenal perusahaan Apple yang berasal dari California dengan kantor pusat yang berada di Cupertino, yang bergerak di bidang elektronik, perangkat lunak komputer, serta layanan online lainnya. Banyak produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple. Salah satunya produk iPhone, tablet, komputer iPad, komputer pribadi MacBook, media player portable iPod, jam watch, dan lain-lain yang kita sudah ketahui. Adapun level dan strategi penerapan atau pengelolaan sistem informasi global yang diterapkan oleh perusahaan multinasional. Berikut adalah macam-macam strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam sistem informasi global yang disusun oleh Christopher Bartlett. Yang pertama, strategi multinasional. Strategi ini merupakan desentralisasi yang dimana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan mengembangkan produk serta memasarkan secara mandiri di wilayah operasi tersebut. Strategi ini dikenal strategi tertua yang terkenal serta telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Eropa lainnya. Yang kedua, strategi dunia global. Strategi ini adalah bisa dibilang kebalikan dari strategi multinasional, yang dimana menerapkan sentralisasi kegiatan. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya. Yang kedua, strategi internasional. Strategi ini merupakan perpaduan strategi antara multinasional yang menerapkan kendali desentralisasi serta strategi dunia global yang menerapkan kendali sentralisasi. Selanjutnya, strategi antar negara. Strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerja sama dalam penyusunan strategi, pengoperasiannya, serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penerapan sasaran produk yang tepat. Kembali lagi ke pembahasan mengenai pengelolaan sumber informasi global. Dimulai dari mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah yang pertama, lingkungan global atau penggerak bisnis.
Penggerak bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Penggerak bisnis dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor budaya umum yang meliputi teknologi transportasi dan komunikasi global, perkembangan dari budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan dasar ilmu pengetahuan global. Berikutnya faktor bisnis khusus yang meliputi pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja, dan skala ekonomi global. Yang kedua, strategi global perusahaan. Berikut adalah 4 strategi global utama yang digunakan oleh perusahaan ketika memasuki pasar global, yaitu eksportir dalam negeri yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, eksportir dalam negeri. Strategi eksportir dalam negeri ditandai oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Hampir semua perusahaan internasional melalui dengan cara ini. Dengan beberapa bentuk lain, produksi, keuangan, akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis yang ditetapkan mengoptimalkan sumber daya negara asal. Yang kedua, multinasional. Strategi multinasional mengkodilisasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat sementara mengeneralisasikan operasi produksi, penjualan, pemasaran ke unit negara lain. Yang selanjutnya, waralaba. Franchise atau waralaba adalah perpaduan yang menarik antara yang lama dengan yang baru. Di satu sisi, produk dibuat atau dirancang, dibiayai dan awalnya diproduksi oleh negara asal. Namun, karena alasan produk harus sangat bergantung pada personil asing untuk produksi pemasaran dan sumber daya manusia lebih lanjut. Selanjutnya ada transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan yang benar-benar dikelola secara global, yang mungkin mewakili sebagian besar bisnis internasional di masa depan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong aplikasi bisnis global. Yang pertama, pelanggan global. TI global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang bepergian kemana saja dengan operasi global. Yang kedua, produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. TI global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Yang ketiga adalah operasi global. Bagian-bagian dari proses produksi atau perakitan ditugaskan ke anak perusahaan berdasarkan pada perubahan ekonomi atau kondisi lainnya. Yang keempat, sumber daya global. Penggunaan dan biaya dari perlengkapan fasilitas dan orang-orang di seluruh dunia dibagi bersama anak-anak perusahaan dari sebuah perusahaan global. TI global dapat menelusuri sumber daya yang dibagi semacam itu. Yang kelima adalah kerjasama global. Pengetahuan dan keahlian para mitra kerja dalam perusahaan global dapat dengan cepat diakses, dibagi, dan diatur untuk mendukung usaha perorangan atau kelompok. Hanya TI global yang dapat membantu kerjasama tersebut. Jika perangkat lunak baru diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda yang ditetapkan bahwa unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan didefinisi dari data. Berikut merupakan komponen biaya utama dari pengembangan perangkat lunak di luar negeri. Yang pertama, biaya kontrak. Sebagian besar biaya ini untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek-proyek programmer, insinyur, peranti lunak, analisis sistem, spesialis jaringan, manajer tim proyek. Yang kedua adalah biaya pemilihan vendor. Yang ketiga, biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan. Yang keempat, biaya tenaga kerja domestik.
Yang kelima adalah biaya untuk memperbaiki proses pengembangan peranti lunak. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan dalam memasuki pasar global. Berikut ini saya akan uraikan secara singkat tentang apa saja informasi yang diperlukan bagi perusahaan multinasional dalam memasuki pasar global. Setelah kita mengetahui tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan multinasional ketika memasuki pasar global, tanpa berbekal informasi memadai, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seperti halnya seseorang yang menceburkan dirinya ke kolam hiu tanpa persiapan khusus, maka dipastikan seseorang tersebut akan mati. Tabel berikut seperti di slide. Yang pertama adalah kategori pasar. Informasi yang diperlukan adalah permintaan pasar, perilaku konsumen, selera konsumen, dan tanggapan pasar. Yang kedua, persaingan. Informasi yang diperlukan adalah strategi serta perencanaan bisnis. Yang ketiga adalah mata uang asing. Informasi yang diperlukan adalah nilai mata uang asing, tingkat suku bunga, neraca pembayaran, daya tarik mata uang suatu negara. Yang keempat adalah informasi petunjuk. Informasi yang diperlukan adalah peraturan hukum dan regulasi mengenai pajak pendapatan, pajak ekspor-impor, dividen, negara tujuan, dan asal. Yang kelima, informasi sumber daya. Informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan tenaga kerja, upah minimum tenaga kerja, ketersediaan sumber daya fisik. Yang keenam adalah kondisi umum. Informasi yang diperlukan peninjauan terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Dalam mengembangkan sistem informasi global, tentunya hal ini jauh lebih sulit dibanding hanya dalam ruang lingkup lokal. Selain karena cakupan negara yang luas, pembangunan sistem informasi global di suatu negara bisa berbeda-beda tantangannya dengan negara lain. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi global. Yang pertama adalah kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya benturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah besar yang menjadi penghambat bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan perusahaan dengan konsumen. Kendala-kendala tersebut apabila produk yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan, maka berpengaruh terhadap pemasaran dari produknya yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas, serta juga mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan tersebut yang bisa mengurangi fungsi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai ide serta kreatif dan dinamis untuk mengatasi kendala tersebut dan perusahaan harus memenuhi kebutuhan berikut. Selain kebutuhan global, perusahaan multinasional juga memenuhi kebutuhan lokal. Kemampuan multibahasa juga harus dipenuhi, karena setiap negara atau wilayah operasi mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, salah satunya adalah bahasa. Perusahaan juga tetap menetapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pusat serta melakukan penetapan jadwal kegiatan global supaya kegiatan operasional tetap terukur dan rapi. Yang kedua adalah kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal seperti pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi yang mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut untuk berkembang, sehingga hanya barang-barang produksi dalam negeri saja yang boleh digunakan. Yang kedua, pemerintah membatasi pemrosesan data, sehingga data yang dikirim ke luar negeri diproses terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah rahasia-rahasia negara diketahui oleh pihak luar. Yang kedua adalah pembatasan komunikasi data. Pembatasan komunikasi data yang
yang paling umum dilakukan pemerintah ialah pembatasan arus data lintas batas atau perpindahan data yang dilakukan oleh mesin yang melintasi batas negara. Transborder data flow dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, data operasional, data transaksi pembelian dan penjualan barang, data arus kas yang masuk dan keluar. Yang kedua, data pribadi, data yang mengenai individu tertentu, data pemesanan tiket kereta api, pemesanan tiket pesawat, pemesanan kamar hotel. Yang ketiga, transfer data elektronik antar negara. Yang keempat, data teknik dan ilmiah. Yang ketiga, geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubung langsung dengan perekonomian yang berbatasan di wilayah operasional di sebuah negara. Seperti misalnya ketidaksamaan mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibandingkan negara asal yang dapat berpengaruh pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa investasi dari perusahaan induk. Hal ini bisa jadi masalah karena menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan manajemen pusat dan bisa memicu konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Banyaknya manfaat yang dapat perusahaan dalam mengelola atau menerapkan sistem informasi global. Manfaat yang diperoleh perusahaan multinasional dengan adanya sistem informasi global yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas dalam memberi respon terhadap pesaing, kemampuan memberi respon terhadap perubahan di negara atau wilayah lain, kemampuan mengikuti kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan mentransfer pengetahuan antar unit-unit di berbagai negara, pengurangan keseluruhan biaya. Mengelola sistem global. Skenario yang umum di organisasi skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan penggunaan yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Strategi sistem global. Sistem ini adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi dan yang benar penting bagi organisasi. Sistem yang lain harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting tetapi tidak harus benar-benar di semua negara. Yang A. Definisikan proses bisnis inti. Mendefinisikan proses bisnis adalah sekumpul tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik seperti mengirim pesan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah-langkah strategis yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara, biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Yang C. Memilih pendekatan bertahap rancangan ke seluruh evolusioner. Langkah-langkah yang ketiga adalah memilih pendekatan hindari pendekatan yang bersifat gradual
ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya fasilitas, adanya erosi dari semua pihak yang merugikan. Akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Jelaskan manfaatnya. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Dari awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat dan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya, meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran. Kontribusi keseluruhan dari sistem global berada tempat wilayah. Solusi manajemen implementasi. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Yang keempat, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kesimpulannya, ada banyak manfaat dalam mengembangkan sistem informasi global atau ISIG. Salah satunya untuk memperluas jaringan bisnis sampai pada tingkat global yang berpengaruh terhadap besar-besarnya jumlah pendapat. Dan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar yang produknya banyak kita nikmati saat ini kebanyakan sudah sampai pada tingkat global. Namun seperti yang pernah disebutkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi atau global bukanlah perkara yang mudah, adanya berbagai macam strategi yang bisa mereka terapkan dalam mengembangkan sistem informasi global SIG. Mereka yang telah dikelompokkan oleh para ahli strategi multinasional, strategi dunia global, strategi internasional, serta strategi antar negara, ekspor domestik, waralaba, dan transnasional. Selain itu, perusahaan juga perlu mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam memasuki pasar global, serta perusahaan akan memenuhi bermacam-macam kendala yang bisa berasal dari pihak eksternal perusahaan seperti kebijakan pemerintah lokal yang kurang mendukung dan adanya pembenturan antar budaya, juga berasal dari faktor internal perusahaan itu sendiri, seperti adanya beberapa kepentingan antara manajemen perusahaan cabang dan dengan perusahaan induk.